Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam Al-Hafidh Al-Imam Syekhul Islam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah lahumul Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mudah-mudahan yang hadir fi hadal majlis pada khususnya dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wasyafa'ah, wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Lan mugi-mugi kita sedaya diparingi istiqomah kali Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula hormati, tasik membahas tentang kitabus shalah babul mawaqih. Babul mawaqit. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar, lan diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang sahabat Abdullah lan sahabat Umar bin Khattab. Annan nabiyya satamani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, waqtul zuhri utawi waktu salat zuhur iku idza zalati tatkala lengser apa asyamsu srengenge, wa kana lan ana apa dhillur rajuli ayang-ayange wong lanang iku katulihi kaya dawane rajul malam yahdur selagi ora teka apa waktul asri waktu salat asar. Wa waktul asri utawi waktu asar iku malam tasfarra selagi ora kuning apa asamsu srengenge. Wa waktu sholatil maghribi lan utawi waktu salat maghrib iku malam yagibi selagi ora surup apa asyafaku meko abang. Wa waktu sholatil isya'i lan utawi waktu salat isya iku ila nisfil laili tumeka separone wengi al ausati kang tengah-tengah. Para hadirin ingkang minulya, sengaja hadis niki hadis 128 kula bagi per waktu salat nggih, biar kita sama-sama memahami, sama-sama ngelmoni tentang waktu-waktu salat. Para hadirin ingkang minulya, temuriku wonten keterangan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa waktu sholatil isya'i dan waktu salat isya ila nisfil laili al ausati sampai tengah malam. Nisful lail tengah malam. Jadi isya itu artinya menjelang malam, ada batas awal, ada batas akhir. Nama lain saking salat isya niku wonten Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Niki riwayat Sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nasibur Iran. Itu Ibu Aisyah kalau menyebut isya itu bukan salat isya, salat atamah.
ya, salatul atamah itu sing disebut oleh Ibu Aisyah. Jadi ono istilah salatul atamah itu sama dengan salat Isya, nggih, sami namine cuma beda sami salate beda nama. Para hadirin rahimakumullah, waktu salat Isya niki dan hadis niki adalah nisfil lailil ausati, nggih, sampai pertengahan malam. Niki hadis sahih, tetapi dalam penjelasan kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain itu agak berbeda. Contoh, Pak, salah satu kitab fikih dasar, kitab Safinatun Najah, karangannya Syekh Sulaim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1887 Masehi di Tanah Abang Jakarta. Niku beliau dawuh, wa awwalu waqtil isya'i, dan awal waktu Isya dimulai dari guru bisyafaqil ahmar, tenggelamnya mega abang. Sami, insya Allah semua ulama, hampir ulama semua sepakat bahwa dimulai waktu Isya adalah setelah sholat maghrib. Betul nggih? Nggih. Jadi bagi Isya niku dimulai maghrib entek baru Isya. Kemudian untuk akhir waktu Isya niku ulama beda pendapat, Pak. Beda pendapat. Tapi dalam fikih Syafi'i yang disampaikan oleh Syekh Sulaim dalam kitab Safinatun Najah niku mengatakan wa akhiruhu, lan akhir, batas akhir salat Isya itu tulu'ul fajris shadiqi, keluarnya fajar shadiq. Nggih, keluarnya fajar shadiq. Istilahnya adalah terakhir itu terdengar adzan subuh, ngoten. Karena subuh niku dimulai dari terbit fajar shadiq. Jadi sampeyan misalnya keturun atau misalnya kerja, dan itu ketika awal waktu tidak bisa, ketika tengah waktu malam tidak bisa, sepertiga malam sibuk, tapi jangan sampai melewati adzan subuh. Itu waktu dharurat. Lek sampai betul-betul mengakhirkan Isya sebab ono hajat, ya. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian nggih, perbedaan ini itu intinya adalah batasnya di tengah malam, ada mengatakan batasnya di keluarnya fajar shadiq, nggih niki. Tetapi pendapat yang dua itu masih ada pendapat lain, Pak. Di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu ada 3 pendapat ulama yang mengatakan batas akhir sholat Isya. Orang 3 waktu ulama berpendapat 3 akhir waktu Isya. Yang pertama adalah waktu terakhir sholat Isya adalah sepertiga malam, sulusul lail, sepertiga malam. Lek ngitung sepertiga malam, pertengahan malam niku dimulai ketika azan maghrib. Contoh, azan maghrib jam 6, contoh lho nggih. Azan maghrib jam 6 misalnya niki. Lah, kemudian azan subuh jam 4. Nah, mulai jam 6 maghrib sampai jam 4 subuh, sampai hitung untuk berang jam, sampai bagi telu, itulah batas awal thuluthul lail. Lek jam 6 sampai jam 4 ketemu napa nisful lail, pertengahan malam adalah jam 23.00, dan kalau sepertiga dimulai jam 02.00. Niki sepertiga seperdua. Jadi dimulai dari jam adzan maghrib setengah 6 misalnya sampai setengah 4 misalnya, itu dibagi 3 untuk sepertiga, dibagi 2 untuk seperdua, nisful lail dan thuluthul lail. Ini pendapat sinten? Niki pendapat sebagian dari ulama mazhab Syafi'i.
Ya, sebab Imam Syafi'i ketika beliau bermukim di Mesir mengeluarkan fatwa yang namanya qaul jadid, qaul yang baru, pendapat yang baru, itu mengatakan batas akhir sholat Isya adalah thuluthul lail, sepertiga malam. Niki pendapat qaul jadid Imam Syafi'i. Juga termasuk pendapat dari Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 767 Masehi di Baghdad. Juga termasuk pendapat yang masyhur jumhur di kalangan ulama mazhab Maliki. Juga termasuk pendapat sebagian dari ulama mazhab Hambali. Dan ini yang pertama. Jadi akhir waktu Isya adalah sepertiga malam. Semua ndak usah disalahkan sebab ono dasare, ono hadise. Lah ketika ulama atau Imam Syafi'i mengatakan akhir Isya itu sepertiga malam, itu mengambil hadis dari riwayat sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak. Niki riwayat Imam Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Masjidil Haram. Riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Tarimas Uzbekistan, dan riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Iran, dan lain sebagainya. Napa dalile? Ketika Kanjeng Nabi niku Pak diajari cara-cara gerakan salat oleh malaikat Jibril, hadis dawa cuma kula mundut sing teks Isya nggih. Summa ja'ahu lil isya'i, kemudian malaikat Jibril datang nggih pada waktu sholat Isya, hina ketika dhahaba thuluthul lailil awal, ketika mancek atau sampai sepertiga malam yang awal. Niki hadis yang jadikan dalil oleh ulama-ulama yang mengatakan akhir sholat Isya adalah sepertiga malam. Okay. Kemudian mendapat yang kedua, ya, terakhir waktu Isya adalah nisful lail, pertengahan malam. Jadi misalnya jam 6 sampai jam 4, tengah-tengahnya adalah 23.00 sampai 24.00. Niku batas lek sampeyan mengambil pendapat yang kedua. Niki pendapatnya sinten? Niki pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in rahimahullah, sing wafat tahun 778 Masehi di Basrah. Pendapat dari Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, sing wafat tahun 797 Masehi di Irak. Juga riwayat dari Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah, sing wafat tahun 853 Masehi di Naisabur Iran. Juga pendapat Imam Abu Thawr Al-Kalbi Al-Baghdadi rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Baghdad. Juga pendapat sebagian ulama Hanafi, juga pendapat Imam Ibnu Hazmin rahimahullah, sing wafat tahun 1024 Masehi di Spanyol, dan lain sebagainya. Juga ini pendapat diambil oleh sebagian ulama Syafi'i. Dalil ini ku hadis niki, hadis 121 dan kitab napa Bulughul Maram nggih. Wonten dalil lintu untuk ulama sing ngarani setengah malam napa niku hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Napa dalile? Salatul isya'i nggih ila nisfil laili thumma shalla, ya. Salat Isya itu berakhir ketika pertengahan malam, thumma shalla, mongko salato. Niki dalil sahih riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an dan juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an diambil niki. Nah ini sami dengan pendapat dari hadis dari niki kitab niki wau 128 dalam kitab Bulughul Maram.
dan mengatakan walaupun ada orang yang mengambil pendapat nisful lail, pertengahan malam, 4 mazhab niki juga mengatakan sah, boleh sah, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah terbit fajar shadiq sampai azan subuh, nggih, sampai azan subuh. Ini kebatasi salat Isya, nggih. Lah niki diterangkan, Pak, nggih, oleh riwayat sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an, nggih, sing wafat tahun 676 Masih di Baqi Madinah. Hadis sahih Imam Muslim rahimahullah, nggih. Niki pendapat sinten? Pendapat sebagian besar dari ulama tabi'in. Contohnya Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, nggih, niku sing wafat tahun 732 Masehi di Baqi di Ma'la Mekah. Kemudian Imam Ikrimah Maula Ibnu Abbas rahimahullah sing wafat tahun 732 Masehi di Baqi Madinah. Juga pendapat Imam Dawud Adz-Dzahiri rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Baghdad. Juga pendapat sahabat Abu Hurairah, pendapat sahabat Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Niki juga pendapat ini adalah qaul qadimnya Imam Syafi'i ketika beliau di Baghdad, Irak. Jadi Imam Syafi'i dua pendapat. Sing qaul yang lama itu berfatwa akhir Isya sampai fajar shadiq. Qaul yang baru ketika di Mesir, Imam Syafi'i mengatakan sampai apa? Sepertiga malam. Dua pendapat. Okay. Kemudian kita jangan kemudian mengambil enake, wis enak sepertiga suwe, ngono nggih. Timbang setengah malam. Kita kembali Pak ke ulama fikih, Pak, nggih, ulama fikih. Dan waktu sholat itu kata sebagian ulama Isya itu dua. Waktu al-lail, waktu malam, ya, dan waktu muqaddimatul lail, waktu awal Isya. Okay. Jadi waktu awal Isya itu kemudian akhirnya al-lail sampai entek wengi. Niku batas yang dijumhuri oleh para ulama. Akhirnya para ulama Syafi'i itu tidak kemudian membenturkan antara pendapat kaul qadim Imam Syafi'i dan kaul jadid Imam Syafi'i, tidak. Karena antar kaul itu tidak bisa dihapus, ya, dan itu tidak bertentangan. Jadi ulama Syafi'i akhirnya berpendapat ada waktu fadilah, waktu sing utama nggih fi awali waqtiha, di awal waktu niku waktu fadilah. Yang kedua ada waktu ikhtiyari. Waktu ikhtiyari ini dimulai dari awal waktu sampai sepertiga malam yang pertama, kira-kira jam 2 bengi. Dan yang terakhir kata ulama Syafi'i ada waktu dzaruri, waktu darurat. Dan ini kalau kata guru saya harus dihindari. Tapi boleh sholat di akhir waktu. Dan ini katanya adalah sepertiga malam akhir sampai fajar shadiq. Jadi ulama Syafi'i mengambil pendapat Imam Syafi'i yang lama dan yang baru, disimpulkan ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiyari, ada waktu dzaruri. Paham ya? Dan semuanya itu jawaz, boleh dilakukan selama belum adzan subuh. Ini dua bu waktu Isya niku dua. Bahkan Ibu Aisyah cerita, Nabi niku biasanya letan omai Ibu Aisyah, nggih, delok itu sering sholat Isya di pertengahan malam, di sepertiga malam. Lek sampai istiqomah tahajud, istiqomah hajat, istiqomah melek bengi, tapi melek gak melek ngoyo bu, melek wiridan. Aku istiqomah Pak, melek bengi. Napa ngoyo? Kabeh ya ngoyo lek bengi. Istiqomah ku ape lek ngoyo. Lalu sampai niat, ya Allah, aku tak turut dilut, tapi aku engko tangi langsung tak sak tahajud. Itu ndak apa-apa. Tapi dikhawatirkan
keblabasan. Tapi insya Allah Pak, lek sampai istiqomah nggih dalu tangi, energi kita itu menyatu dengan energi alam, energi ketuhanan akan sambung. Insya Allah tetap bangun dalam keistiqomahan. Jok khawatir nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih, tetap boleh, nggih. Cuma dianjurkan para ulama lek salat Isya, lek gak ono uzur, nggih, ndak ada uzur, ya, itu jangan di akhir waktu. Kecuali sampeyan biasa tahajud mesisan tangi turu, kemudian Isya, kemudian tahajud. Niki, nggih. Tangi turu qobliyah Isya, salat Isya, ba'diyah Isya, kemudian hajat, kemudian tasbih, kemudian apa lagi? Tahajud. Nah, tutup ambek witir. Sudah selesai perang rakaat nih sampean. Ibu perang rakaat. Qobliyah loro, Isya papat, ba'diyah loro, hajat loro, tasbih loro, tahajud pinten Bu? Biasa sampean Bu. Masya Allah, wah, biro mau 6 tambah 12, 18 rakaat, wah, tambah witir telu misalnya, biro, selikur, terawehan sampean, saya setuju, 18 Bu, teman tadi ku, 12 rakaat. Oh papa, duh, ndak apa-apa, 12. Lek sampeyan kurang salate, sampean tambahi salat sunnah mutlak. Misale tahajute mari, tasbih mari, hajate mari, nggih. Nah, sampean tambahi salat sunnah mutlak. Kalau jenenge usolli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Kalau jenenge iku salat sunnah mutlak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, rakaat salam sampai adzan subuh. Mari ngono subuhe krungu turu ngantuk. Ya padha wae. Niki lho kok keturun. Nah niki nggih. Jadi harus ya aja kenceng-kenceng. Wae sadar pawanter salate. Ya wae tangga tuwek pawanter zikire. Sedang-sedang saja, wajar-wajar saja, nggih. Biasa mawon ngoten. Ndene guru kula ngeten, lek istiqomah wirid sret 40 dina. Terus ya. Mundak titik mari 100 200 40 dina penceng lulus mundak maneh 300 40 dina lulus sampai selawat sedina 10.000 ngoten. Loh, sapa ngerti saged nggih, sapa ngerti saged wong istiqomah. Pun balik nggih. Muradir rahimakumullah nggih. Salah seorang ulama hadis yang mengatakan bahwa sing paling bagus untuk kehati-hatian itu batas akhir Isya adalah nisful lail, pertengahan malam. Ini pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo Mesir. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau dawuh ngoten ya, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih, yang sahih, yang kuat kecuali hadis niki nggih tentang batas akhir Isya niki nggih. Beliau dawuh ngoten nggih. Nah, kemudian bagaimana pendapat ulama Syafi'i yang lain? Lek kula niki ngeten, Pak. Lek ana pendapat berbeda di internal mazhab Syafi'i, kula ngutamakan Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Dan ternyata Imam An-Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi Nawasiriyah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim niku dawuh ya, pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i adalah batas akhir Isya adalah sampai tulu'ul fajris shadiqi, metune keluarnya fajar shadiq. Ini sing ngomong sinten? Imam Nawawi.
Kuat lek Imam Nawawi ngoten Mbak. Nggih kuat. Nah, sedangkan 4 mazhab walaupun beda-beda pendapatnya tidak mengingkari bahwa batas akhir salat Isya adalah fajar shadiq atau adzan subuh. Niki adalah pendapat yang terkuat. Cuma Imam Nawawi menganjurkan lek iso ojo sampai mendekati fajar shadiq. Lek iso paling akhir sepertiga malam. Sak tahajud, sak tasbih, sak hajat, sak witiri. Ngoten. Nggih niki. Ini enggak biasa tahajud, nggih angel, angel wis angel ya. Yes, gini. Niki. Lah, para hadirin rahimakumullah. Salat rawatib, salat 5 waktu itu ono gandengane napa? Salat sebelumnya, salat sesudahnya, salat sunnah sing jenenge salat qabliyah, salat ba'diyah. Nggih. Niku gandengane iku, Bu. Salat ba'diyah, salat napa? Qabliyah dan ba'diyah. Dan bagaimana hukum sholat qabliyah sadurunge Isya? Ya. Ada nyun sewu ustadz di YouTube mengatakan sholat sunnah sebelum Isya, sebelum maghrib, kok dasare bid'ah neraka. Logika kita mengatakan aku sholat menghadap Gusti Allah kok diancam neraka. Gak bahaya tah? Ngoten Pak. Wong sembahyang apik nggih. Nah kok diancam neraka terus pundi niki? Logikanya di mana letaknya logika? Gak usah dalil. Nah, nggih. Lah, jadi ulama niku mengatakan tetap dianjurkan salat qabliyata Isya, nggih. Sebab ngeten. Siapa yang salat 12 rakaat yang mengiringi salat 5 waktu, maka dia dipastikan masuk surga. Niki hadis Ibu Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih Bukhari Muslim. Ibu Aisyah mengatakan ngeten, nggih. 12 rakaat istiqomah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian apa? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah Isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ono 12. Niki hadis Ibu Aisyah. Tetapi ono hadis liya yang sahih juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Niku bukan 12 tapi 10. Dikurangi sebelum zuhur cuma 2 bukan 4. Nah, embuh 12, embuh 10 pada sahih itu nama salat sunnah apa? Muakkad. Salat sunnah muakkad. Lah selebihnya contoh salat sunnah sebelum asar, salat sunnah sebelum maghrib, salat sunnah sebelum Isya, itu masuk salat sunnah ghairu muakkad. Tetap hukum sunnah. Dosa mamang panjenengan. Contoh nak masjid nate kula takoni wong Ustaz, jenengan kok salat sunnah qabla maghrib. Loh, kenapa? Karena dasarnya Nabi tidak pernah melakukan. Ono hadis sahih yang mengatakan, ya, napa? Qulul adzani, di antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamat itu salatun, ada salat 2 rakaat. 3 kali Nabi dawuh niku. Tapi Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang mau monggo, gak mau nggih monggo. Sahih. Aku gelem nglakoni kok. Hadis Nabi monggo tak lakoni. Sampe gak gelem ya monggo. Nabi mengatakan liman syaa sakarepe wonge. Kan ngoten. Nggih. Gak usah menyalahkan orang lain, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah kemudian ada keterangan dari Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fannani As-Syafi'i Al-Hindi Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1579 Masehi di Fannon, India. Dalam kitab Fathul Mu'in beliau dawuh, napa dawuhe ya,
sebelum sholat isya dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Nggih. Sholat sunnah 2 rakaat. Kalau ada waktu luang, kata beliau, lah sampean toko-toko nang musala masjid kate iqamah ya gak usah qobliyah, ketinggalan sampean ya. Niki. Jadi kalau ada luang dan tidak sibuk, kata beliau, wa illam yastagil, kalau sama enggak sibuk dan ada waktu, maka sholatlah qobliyah isya 2 rakaat. Ini penjelasan dari Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Jadi juga termasuk anjuran dari Imam Al-Ghazali At-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Iran dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini jelas dalam mazhab Syafi'i, Pak. Baina kulli adzanaini salatun, setiap 2 azan, maksudnya ketika azan dan di antara azan dan iqamah salatun. Nabi mengatakan 3 kali, kemudian liman sya'a, sing gelem monggo, gak gelem nggih monggo. Ngoten tok nggih. Gak usah disalah-salahno. Lebih baik tidak melakukan qobliyah maghrib, qobliyah isya, mendingan lungguh, tidak bid'ah. Sing bid'ah sampean. Wong ana hadis liya sing ngomong oleh, wong sampean gak ngolehi berarti sampean bid'ah, mengingkari sunnah yang lain. Ada orang yang mengaku yang mengambil satu hadis tetapi mengingkari hadis yang lain, maka itu tidak diperbolehkan di dalam ijtihad atau hukum Islam. Niki sama rumono niki. Gak oleh hadis itu digawe ukuran ribuan hadis, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Pasti ngawur Pak itu hasilnya. Nah, ketika kita sholat qobliyah, sholat ba'diyah setiap 5 waktu, jenengan rakaat pertama maca napa surate? Napa rakaat pertama? Lek qobliyah ba'diyah. Maca napa, Bu? Maca WA. Maca WA. Rakaat pertama Al-Fatihah nggih. Mantan Fatihah. Lah niki wonten bimbingan saking Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah, dalam kitab Kasifatus Sajah Syarah Safinatun Najah beliau dawuh, sapa sing salat qobliyah, sing salat ba'diyah, rakaat pertama mari Fatihah maca Al-Kafirun. Rakaat kedua mari Fatihah maca Al-Ikhlas. Ini adalah apa? Anjuran dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Lek sampean kurang dawa sak karep sampean. Masih sampean salat 2 rakaat qobliyah nggih, mari Fatihah Yasin monggo. Goten menapa gak ngelarang. Tapi sampean ketinggalan sepur. Masuk Yasin sampai entek niki sing mudah-mudah yang kita baca nggih, niate qobliyah ya. Nah, kemudian ngeten nggih, jangan kemudian kita suudon ngeten Pak. Kadang-kadang orang itu nyun sewu Pak, mengukur dirinya sendiri. Ibadah yang dilakukan dirinya dibuat ukuran ibadahnya orang lain. Contoh, ketika ada orang qobliyah terus menerus, ba'diyah terus menerus, kemudian ada orang datang di masjid mushola gak qobliyah, langsung lungguh misalnya. Jangan sudan. Sebab ono riwayat salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah itu boleh dilakukan di rumah sampeyan meskipun sholat wajibnya berjamaah di masjid atau musola, boleh. BE nggih adzan mau nang puji-pujian salat sik qobliyah nang omah 2 rakaat, mangkat nang masjid langsung berjamaah, berarti dia mengambil pendapat sunnah salat rawatib di rumah boleh. Boleh.
Iku lho mari isaan, mari maghriban langsung mulai gak salat ba'diyah. Barangkali beliau salat sunnah ba'diyah di rumahnya. Ngoten nggih. Ya suudon niku penyakit. Sing enak itu husnudzon nggih. Niku boleh, Pak. Jadi boleh. Sebagai ulama Syafi'i ngeten, niki pendapat Imam Nawawi juga dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau dawuh, sebagian besar ulama Syafi'i itu mengatakan boleh, bahkan dia mengatakan sunnah salat sunnah rawatib itu di rumah, ya. Boleh. Bahkan ada ulama Syafi'i menganjurkan di rumah sebelum datang ke masjid. Mosok sih, lho ana kitabe. Walaupun kalau pihak nggak setuju Pak pendapat niki, tapi harus dijelaskan sebagai alternatif ilmu di dalam agama. Lek kula pendapatnya ngapa sing kedua, tetap qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid. Ngoten. Ini pendapat yang tidak kita ambil, tetap harus dijelaskan. Niki ilmu Pak. Ilmu golek bele. Ya, sing iso tok diceritakno, nggih. Sing ngerti tok diceritakno. Sing liyane dilewati. Berarti gak tau ngaji. Lek ngaji kitab dilewati. Sing ngerti tok berarti gak tau ngaji, gak disanad ki ilmuwan. Lek wong tau ngaji per hadis niki Pak ana keterangane kabeh dari guru-guru kita. Nggih, wonten keterangane, jok kuwatir, insyaallah barokah niki. Pun balik ten mazhab Syafi'i, nggih. Kemudian kalau mazhab Maliki, boleh enggak sholat sunnah rawatib ba'diyah qobliyah di rumah? Mazhab Maliki niku mengatakan boleh. Tetapi dibagi dua waktu. Delok-delok waktune, siang apa malam. Mazhab Maliki. Lek salat sunnah rawatib awan, contoh zuhur, asar, iku sunnahnya di rumah kata Imam Maliki. Tetapi kalau malam, maghrib, isya, subuh, niku sunnah rawatibnya di masjid atau musola. Niki pendapat Imam Maliki. Niki. Cuma ulama lain tetap menganjurkan, walaupun ada ulama mengatakan sunnah dan boleh di rumah qobliyah ba'diyah, tetapi afdholiyah atau keutamaan sholat di masjid tidak seperti sholat di rumah. Kenapa? Sebab di masjid ada sholat tahiyatul masjid, ada i'tikaf. Nah, niki yang membedakan afdholiyah atau keutamaan. Niku Pak. Nggih. Lagi para hadirin rahimakumullah, boleh. Nek gak usah kita kemudian iku lho salat 2 rakaat nang omah qobliyah terus masjid musala. Lho ono fikihne. Nggih, ada fikihnya, nggih. Ya ono salat tahiyatul masjid. Tetapi ono salat sunnah yang tidak di rumah. Itu dianjurkan di masjid. Contoh, salat sunnah Idul Adha, salat sunnah Idul Fitri, salat gerhana bulan, salat gerhana matahari, istisqa di tanah lapang, ngoten. Nggih, salat raweh ya dianjurkan berjamaah di masjid atau mushola. Boleh jamaah di rumah boleh. Lho sampean lo gak tau terakhir metu misalnya ngajari anak-anak jadi imam di rumah supaya dia nanti tampil di masyarakat siap ngimami di masyarakat. Lek gak diajari ngimami ya apa, surate ya apa, sampai di surate dungane ya apa dan sebagainya. Ya, lek gak dididik di rumah dulu, lah gak iso jadi imam di masyarakat. Aja sudon. Sudan di sini. Pun nggih. Para hadirin rahimakumullah, dos punten lek keturun. Oh, keturun. Ya tetap berlaku qadha, nggih. Keturun kok tetap berlaku qadha. Nah, lek keturun itu coba kita perang ngaji kita Safi atau Najah nggih. Ya, a'dzarul sholati
udzur salat itu isnani ana loro. Suci niku an-naum keturun atau turu. Yang kedua an-nisyan lali. Tapi gak ngelali, beda nggih. Lali tapi gak ngelali. Ya. Lek keturun itu termasuk udzur a'dzarus shalah, udzurnya salat. Nggih. Niki. Nah, kalau misalnya kita ketiduran sampai adzan subuh, ya, sampai krungu adzan subuh, lho, salat isyaku hilang. Lah dianjurkan oleh ulama tetap selama subuhnya masih ada waktu jenengan salat isya qadha terlebih dahulu. Baru salat subuh boleh. Tapi jangan jadi kebiasaan. Engko ae gampang kok ana qadha. Engko ae akhire gak kodok dadi kadal. Susah niki. Kodok salate masyaallah niki. Dosa niku, Pak. Saya itu dosa lek disengaja. Syaratnya fauriyah, ya. If'al dzalika, ya. Kerjakan segera itu alal faur. Jadi itu dikerjakan dengan segera, fauriyah, dengan segera. Tidak oleh ditunda-tunda. Jangan tangi turu keturun adzan subuh durung isya. Sik buka HP, WA. Sik delok TV India. Sik Mas, ya gak berlaku qadhae sampean. Ya, karena syaratnya fauriyah, segera dilakukan. If'al dzalika alal faur, kerjakan itu dengan secepat-cepatnya. Lek lali gak salat, lali ya, itu ketika ingat langsung salat. Lek turu keturun, lek tangi langsung salat. Niki ya, cuma bolak-balik kula menginformasikan lek qadha niate dirubah nggih, adaan diganti qadhaan. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Nggih, niku diganti qadhaan. Nah, lali sama, Pak. Lali sami. Lupa misalnya lali ngos loh terus bangi isya rek misalnya nggih ratu entek langsung sama segera melakukan salat isya nggih. Dalile kuatah. Nah, Nabi dawuh ngeten, man nasiya salatan, ya, sapa wonge sing lali, mangkane apa sampean diarani manusia. Saka basa Arab man nasiya, sapane wong sing lali. Berarti sampean diceluk menungso iku makhluk lalian. Oh, ket ngerti. Iya, bahasa Arab itu. Manusia dalile ono man nasiya, wong Jawa gak iso man nasiya dadi manusia. Sapane wong sing lali salatan salat fal yusolli, maka salatlah idza dzakaraha, ketika ingat. Niki ketika ingat. La kafarata laha, tidak ada penebus dosa yang lupa salat, ya, illa dzalika, kecuali mengqadha salatnya. Paham nggih? Berarti dosae mandek. Ya. Lah sampe gak salat terus iki mesin dosa terus jalan, hati-hati niki. Terus jalan niki, terus jalan terus, gak leren niki. Wong malaikat gak turu, nggih. Niki. Bon. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi lek turu bagaimana? Ya, keturun ya. Turun bagaimana tadi hukumnya? Lah bagaimana orang tidur? Wong lek turu sebelum datang waktu sholat turu. Kemudian bagaimana hukumnya? Sunnah kita bangunkan. Soalnya belum waktunya sholat. Tapi lek ana wong turu nek njur waktu salat durung salat, maka hukumnya wajib sampean bangunkan. Mangkane nek pondok-pondok pesantren iku waya salat ditangeni. Ya. Akhirnya orang-orang tidur di bangunan dibangunkan.
ya dibangunkan tangi salat. Rumen niku lek Kiai napa Kiai Rifai Romli lek nangani subuh jam 3 niku terus suarane tok niku wis gopoh kabeh ya salat ayo rek salat wis bingung suarane tok niku sampe tekene tuk salat Kiai Rifai Romli Al Mursyid Torekoh niku. Lah ana kanca kula iki arep jenenge Yunus Blontang namine, Blontang culane ya. Saking gopone yai masuk nok kamar nangeni kasempat napa kaya kanca-kanca melayu nggih wudu niku gak tempat melayu. Akhirnya pinter langsung gawe sarung, gawe pakaian takwa, langsung kopiahan jemok Quran, maca Quran. Ngadep ngulon. Ambek ya diparani dan dipuji. Masya Allah, cek pinter santri kurang noleh Blontang cek nopo yai Quranmu kualik iso moco. Kisah nyata nih, kisah nyata. Mau tadi ustad lah nih, tadi ustad gara-gara Qurannya kualik, Masya Allah nih. Ya saking pinter ya. Qur'ane kualik ini kan. Masya Allah, pinter santri kurang nek maca Qur'an iso kualik ini, iso diwaca niku. Kaget setengah urip iku. Pun. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih kula tambah sekedhi nggih. Lek bengi mari isya ana waktu-waktu yang dilarang, Pak. Niki perlu disampaikan, jarang sampaikan niki, nggih. Kenapa waktu dilarang tidur? Karena terkait energi negatif yang di malam hari. Niki keterangan kitab kuatah para ulama niki, nggih. Jadi kiriman nyon sewu nggih ekstrim, kiriman santet, kiriman pelet, kiriman teluh, kiriman macam-macam niki ketika di setelah isya rata-rata. Nggih, iku sampai jam 1 jam 2 niku. Sebab jam 2 ke bawah niku termasuk napa? Sulusul lail, sepertiga malam turunnya para malaikat. Ya, kalau tambah sedikit. Jadi ada waktu tertentu ya pada malam hari niku waktu-waktu energi wong ngirim-ngirim sing negatif. Ya, ngirim-ngirim negatif itu lebih gampang. Makanya sampai nek bengi rawan, Pak. Hati-hati niki rawan. Contoh para ulama di ahli hikmah nggih, ahli hikmah niku dawuh ojo turu mari subuh sampai teko waktu sholat duha. Niki para ulama ya. Kenapa beliau mengatakan begitu? Ya, sebab itu waktu-waktu itu sedang tanduk setan dan mudah menyerang terhadap orang-orang yang lalai terhadap Gusti Allah. Juga lemah kekuatan dari manusia. Itu negatif. Alam gaib masih ada ketika waktu terbit matahari sampai waktu duha. Niki nyerangin niku kadang mari subuh niku. Niki ngomong boten kula kitab hikmah niki, nggih. Kemudian apa? Ojo turu antara asar sampai maghrib. Nggih. Kenapa? Sebab itu adalah ya mau terbukanya alam gaib di waktu maghrib. Jangan tidur ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Sebab napa? Inilah saat ditunggu oleh para tukang santet, terang dukun-dukun. Ketika saat matahari gerhana, bulan gerhana, itu ojo turu sampean. Sebab mereka akan menyuruh jin-jin bayarannya untuk menyerang orang-orang pesanan dari orang lain dengan media darah getene ayam, media rambutnya sing diserang, media klambine sing diserang, media ilere sing diserang, media boneka, media paku, media foto, media macam-macam, nggih, macam-macam niki media kuata. Ya, termasuk rambut sampean, foto sampean, makan minuman sampean, itu banyak sarana masuk energi negatif terhadap yang menyerang kita. Ulama juga mengingatkan jangan tidur setiap Rebo terakhir per bulan, Rebo pungkasan setiap bulan, hitungan Jawa, ya, Hijriyah Islam. Kami hitung Rebo bulan Safar tanggal piro, Rebo bulan Mulut tanggal piro, Rebo pungkasan setiap bulan Hijriyah. Ojo turu ya, ojo turu suwe-suwe. Lah iso melek. Lho iki ilmu Jawa.
Nggih, la iso melek. Sebab napa? Turun bala dan kesialan yang banyak ketika Rebo Pungkasan setiap bulan. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan Rebo Pungkasan setiap bulan Syawal untuk mengirim energi negatif kepada orang lain. Sedang itu energi kuat-kuatnya para dukun tukang santet niku ketika Rebo Pungkasan. Ini rahasia Pak, tak sampaikan saja biar paham. Oke. Waktunya beda-beda, tapi itu kuat sekali ketika Rebo malam Pungkasan. Menjelang tidur don sewu, menjelang tidur sampean itu sampean ngantuk siapa tahu turu. Sampean mau tidur, iku ngantuk sik Bu, apa langsung truk turu? Ngantuk sik. Lek ngantuk sampean eling apa-apa gak eling apa-apa. Apa eling turu? Jadi energi orang ketika mau tidur lemah Bu, Pak, lemah sekali. Sebab angop lemah, elinge turu. Itulah kelemahan masuk energi negatif. Makanya kudu donga sing akeh sebelum tidur. Nggih. Lah nyun sewu, di malam hari santet itu tidak kemudian sampai diserang teluh sihir langsung masuk, tidak. Ada proses-proses yang sampai misalnya si A jadi target dipelajari oleh jin sewaannya, pelajari iki apa mendinane, kapan kelemahane, apa kuat pogak dan sebagainya. Ya, ini ku dipelajari. Baru 1 hari 2 hari disikat. Nah ini hati-hati Pak. Oke. Sekarang ini banyak ilmu-ilmu hitam nyun sewu tambah canggih Pak. Melalui FB, medsos saged nyerang panjenengan niku ilmu-ilmu tambah canggih nih. Nah, kemudian sebelum tidur sampai angop, sampai ngantuk, pikiran sampeyan kosong. Lho nggih, wong lek ngantuk kate turu pikirane kosong. Sebab sing dipikir turu. Akhirnya gak ndonga niki. Jadi energi negatif harus dihilangkan. Yang keenam, jangan tidur pas jam 12 siang. 12 titik siang. Karena apa? Energinya manusia lemah ya, terkait alam itu lemah ya. Kemudian ya itu bisa terkena nopo serangan. Lek iso turu awan ojo jam 12.00 tetapi setengah 1. Ngoten nggih? Lebih teko jam 12 tetapi sampean harus sholat zuhur terlebih dahulu. Ojo turu lek gak durung sholat. Nggih. Sak pegel-pegele sampean teko kerja 4:30 ojo turu, sholat sik Pak. Kata guru saya, sampean tekon diae le, mbok tekon diae, lek wayahe salat mes mlebu omah, siji kong lakoni salat lasik. Apa yai? Sebab energi salatmu bisa menetralkan energi negatif yang ada di dalam dirimu dari luar. Ngoten. Nggih, niku dawuh guru-guru wae. No? Cak dereng turu napa mawon maksude. Misale zuhur, jenengan ngantuk, dereng salat zuhur, salat rumiyin, ngoten maksude. Nggih, salat rumiyin. Ya. Kemudian menjelang waktu asar jam 15 niku nggih dan sebagainya. Nggih, niki rawan, Pak. Para jin lho dikira dukun niku mboten bayari jin, bayari. Cuma bayaran jin dikongkon niku mboten bayaran arto, bayaran taruhan akidah dan keimanan yang diserang. Gak eling Gusti Allah. Akhirnya marani dukun, mati musyrik niku. Hati-hatiku. Niku Pak. Nggih. Lah, kemudian apalagi? Nggih. Apalagi? Energi yang kuat itu jam 12 malam sampai 02.00 atau sebelumnya jam 10 malam sampai jam 1.00 sebelum sepertiga malam. Ya, sebelum sepertiga malam. Sebab saat ring subuh niku waktune malaikat rahmati Allah mudhun, gak ana santet iku nyerang akate subuh, ndak ada.
Iku malaikat mudun itu masya Allah luar biasa Pak. Sadurunge subuh. Nah, nyuwun sewu Pak, niki jasa guru kula dilakoni monggo nggih terus Gus Bah dudukno ya adokno ngene. Kiai kula dawuh ya santri ku desok nyuwuk ngoten. Wes lek ana wong kesantetan wong kejinan wong santetan kena sih kena telu kena macam-macam nih. Ciri-ciri ini gampang sering kesurupan ya lara weteng gak mari-mari ya itu karena makanan sesek dodo gak esok turu pun sering ngamuk dan semua macam-macam ciri-ciri niku ya. Nah carane lek betul-betul itu kena sihir dan sebagainya maka ambil rambut korban ya sak cukupe ojo akeh-akeh sak cukupe nggih sampeyan bacakan 3 malam mulai mari maghrib sampai subuh waktunya maca napa nggih maca napa nggih maca Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ping 1000. Ya, ambek rambuté dipoco. Robe, pokoke ngadeg ndukur kene ping 1000 10 putaran tasbih, ya. Mari ngono tiupkan rambut ambek diniyati. Ya Allah barokahe zikir barokahe niki sampean balekno nok sing nyantet. Tiup di rambutnya korban 3 malam 1000 kali. Lah setelah niku setelah 3 malam sadurunge subuh mari wirid sampean guwak no kali sing mengalir. Iki monggo dipraktekno monggo. Niki kula ping 3 praktekno iki alhamdulillah. Niki dahsyat sekali nih. Lho dibuka rahasia. Masih san wis. Masih san ngoten. Masih san dibuka. Pun nggih. Lah lek terus guru kula lintune ngeten. Lek ana toko sepi ketutup nggih, lek ana omah kena sihir dan sebagainya. Nek wong Jawa ngeten nggih. Sampeyan disapu niku sapu napa? Kerik nggih. Lah sapu kerik nggih sampeyan niati bismillahirrahmanirrahim ya Allah muga-muga ngene. Pas adzan maghrib sampeyan sapu omah sampeyan, toko sampeyan. Kerik, sapu kerik ya. Nah, sapu lidi wis ya disapu sampai menjobo nggih. Mari kemudian pitung lidi sampai joko sing papat didekek pojok mbok ngadeg mbok turu terserah nggih. Sing pitu sing sisae piran? Sing 3 didekek wuwung atau lek omah separo didekek nisare longan sampai nggone turu. Wis karo wiridan selawatan niku nggih. Wata Pak. Insyaallah. Keminter sing ngomong lho niku ana kitabe. Ana kitabe ana sanate tak jajahi. Nggih. Pun. Wis kakek loro ae Bu, kakek men. Ya. Lah, nyun sewu Bu. Lek jenengan medal dalu nggih. Ojo sampai sampeyan gadah hadas gede. Paham Bu? Sampai misalnya bengi blonjo nang pasar nyun sewu mari lapo-lapo ngene mbek bojone moro-moro metu bengi. Jangan sampai mandilah dahulu bersuci kemudian keluar rumah. Sebab energi negatif mudah masuk pada orang-orang yang tidak suci apalagi berhadas besar di luar rumah. Maca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi dan seterusnya ping 3 ping 7 sadurunge berangkat. Ketika di tempat manapun sampean tiba nggih sampai maka a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ping 1 monggo ping 3 monggo ping 7 monggo. Kenapa tempat yang kita pijak tidak memberikan energi negatif terhadap kita dilindungi oleh kalimat agung Allah Subhanahu wa taala. Niki ya pun kok mbah sihir barang niki. Oke. Lah titik kula tambahi sadurunge turu nggih
tolak mari isya. Pokoke sampean lek turu bengi aja durung sisa. Paham nggih? Sak ngantuk-ngantuk sampean tetep kudu salat isya rumiyin. Nggih, itu cegah awal. Sadurunge turu napa sampean maca napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ping 21 monggo. Lek guru sekumpul ngijazahi ping 12. Lek guru kula ngijazahi ping 11. Sesayat Maliki ngijazahi ping 20. Wis sak kober sampean. Cuma sing masyhur sadurunge turu maca bismillahirrahmanirrahim ping 21. Nggih. Ping 21. Man korok ditambahi ayat kursi 1, kulhu 1, al-falak 3, an-nas 3, sampai tambahi akhir al-baqarah. Apal nggih? Sing biasa tahlil Pak, tahlil biasa iki lho. Amanar Rasul bima unzila sampai selesai. Kanjeng Nabi dawuh man qara'a bil ayataini min akhiri sholatil baqarah fi lailatin, sapane wong sing turu ditambah maca akhir al-baqarah, maka Nabi mengatakan kafatahu, maka itu cukup untuk perlindungan apapun. Nggih, apapun Pak. Ana wong ngirim negatif, kemudian sing dikirim ngerti Pak, cukup maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tasbih Nabi Yunus alaihi salam. Moro-moro dukune niku kesakitan. Jenis ini kokon mau balik mulai pincang. Loh, sampai kok mulai? Lapo? Beres? Gak beres bos. Kenapa? Maca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niku saged ngoten niku, nggih. Jadi kita harus setiap apapun gerak-gerik kita itu harus menyebut namine Gusti Allah. Sadurunge turu sama aja lali ndongakno wong muslim. Sunnah Kanjeng Nabi, Rabbana waghfir lana wa ikhwan. Napa? Nabi iman ya dan seterusnya. Utawa Rabbi firli wali walidayya wali muslimat dan seterusnya. Ndongakno wong muslim sami nggih niki. Jadi intinya jangan lupa malam hari kita mau tidur jangan tidur dulu sebelum sholat isya dan sering berdoa zikir dumateng Gusti Allah. Ya, sakniki niku kata penyakit sing gak ono penyakite. Ya. Hati-hati, nggih. Hati-hati. Sing penting niku. Lah keping jos malih, wah jojosan barang. Sampai tambahi, nggih. Napa? Tambahi al-kafirun al-mulak. Jos niku wis. Ya, iku. Sampean takon cek akeh lagak turu-turu. Ya sampean pilih Pak, gak kabar sampean pilih. Sing penting niku sadurunge turu sampean salat gak ada wudu Pak nggih. Kemudian mau tidur jenengan napa maca ayat kursi bismillah ping 21, ayat kursi 1 monggo, 7 monggo nggih. Kemudian kulhu ping pisan, an-nas ping 3, al-falaq ping 3, ditutup akhir al-baqarah pun aman. Sapa sing maca ayat kursi dalam kondisi berwudu dalam tidurnya, maka dua malaikat akan menjaga dari apapun yang membahayakan dia. Dan kalau bismillah dibaca kemudian dia meninggal dalam tidurnya, maka dipandang tidur ya meninggal fisabilillah. Ini amalan gampang tapi jarang iso dilakoni. Iya. Pun nggih, pun jam 8:30 ngapunten nggih, mugi-mugi manfaat
fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyatil amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.